kita ada di Malaysia, dan kita juga sudah ada di Singapura. Nah, kemudian kita mulai masuk ke Indonesia sendiri itu adalah pada tahun 1994. Jadi kalau sampai per hari ini kita sudah berdiri ya selama 27 tahun di Indonesia. Nah, kita sendiri merupakan perusahaan multinasional terbesar yang ada di Indonesia karena kita sudah memiliki lebih dari 154 kantor cabang yang sudah tersebar ya di hampir setiap pulau yang ada di Indonesia. Jadi misalnya kan kita ini kan sistemnya kan pakai dropship gitu ya. Jadi kita ini tidak perlu untuk yang namanya stok barang. Dan juga misalnya kita dapat orderan ya, contoh Otin kan tinggal di Jawa Timur. Terus Otin dapat orderan di Banjarmasin. Nah, ini Otin tidak perlu untuk packing dan kirim barang dari Pasuruan karena nanti orderan yang kita terima itu akan secara otomatis dilayani oleh kantor yang paling dekat dengan lokasi pemesanan. Jadi secara ongkir ya, secara waktu pengiriman itu juga sangat murah dan juga sangat cepat seperti itu. Nah, apa sih yang membuat kenapa kok Otin yakin sekali ya untuk men-sharingkan produk-produknya HDI kepada teman-teman sekalian? Karena HDI ini kita adalah bahan dasarnya madu gitu ya, yang mana madu sendiri itu sudah teruji ya, bukan cuman ratusan tahun yang lalu, tapi bahkan sudah jutaan bahkan ribuan tahun yang lalu ya. Kenapa? Karena ini sudah tercantum di 4 kitab suci agama besar yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah baca ya di kitab kita masing-masing, misalnya di Al-Qur'an ya, di Alkitab, di Tripitaka dan juga di Weda, bahwa sebenarnya madu sendiri memang sudah dianjurkan oleh Tuhan untuk kita konsumsi karena memang bagus dan sehat seperti itu rekan-rekan. Nah, kemudian ini adalah sertifikasinya kita HDI. Jadi kita HDI ini sertifikasinya sudah sangat lengkap ya. Nah, kita sudah ada di ISO, kemudian kita juga sudah ada izin dari dan pengakuan dari Halal MUI Indonesia, kita juga sudah ada Halal Halal Amerika Ivanka, terus kita juga sudah berbadan POM. Nah, kemudian kita juga sudah tergabung dan masuk di dalam APLI. Kalau APLI ini adalah Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Jadi kalau kita sudah masuk di APLI, artinya adalah kita ini sudah bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan juga kita ini sudah diakuin ya secara bukan cuma nasional bahkan sampai internasional. Dan juga kita itu sudah masuk di dalam MIMS. Nah, ini mungkin rekan-rekan yang di sini ada yang pernah tahu mungkin ya MIMS gitu ya. Atau mungkin buat yang belum pernah tahu, jadi MIMS atau MIMS ini adalah buku panduan yang digunakan oleh seluruh kedokteran Indonesia sebagai acuan untuk meresepkan obat. Nah, jadi karena produk-produknya kita juga sudah masuk di MIMS, nah ini boleh ya untuk diresepkan oleh dokter pada pasien seperti itu. Dan juga semua sertifikasi atau logo kita itu sebenarnya tercantum ya, jadi satu logo yang HDI Mark of Quality atau yang ada gambarnya H checklist itu teman-teman seperti itu. Nah, ini untuk pabrik kita ya. Jadi pabrik kita HDI, kita ada di Phoenix, Arizona ya. Nah, nama pabrik kita adalah CC Pollen Company. Yang mana pabrik kita ini sudah berdiri ya dan beroperasi selama 73 tahun sampai hari ini. Dan juga pabrik kita ini merupakan pabrik yang tertua dan terbesar yang memang sudah mempelopori bidang produksi untuk produk berbahan berkualitas di seluruh dunia. Nah, selain itu, produk-produk kita HDI itu juga sudah dikonsumsi ya, bahkan direkomendasi oleh ketiga presiden Amerika Serikat. Nah, jadi ada Nancy Reagan, George Bush, dan juga ada Bill Clinton. Nah, yang artinya apa sih gitu ya? Kalau misalnya produk-produknya HDI ini sudah sampai masuk ke Gedung Putih ya, rekan-rekan ya, bahkan sudah dikonsumsi oleh yang namanya presiden gitu ya, pastinya produk kita ini sudah aman banget ya, sudah teruji klinis ya, teruji medis seperti itu. Dan juga selain itu produk kita ini merupakan makanan pendamping atlet gitu. Jadi nggak cuma Komite Olahraga Nasional Indonesia, tapi untuk atlet Malaysia dan atlet Filipina ini mereka juga konsumsi produk-produknya HDI seperti itu. Nah, kalau produknya kita sudah dikonsumsi oleh yang namanya atlet gitu ya, berarti kita itu sudah harus dipastikan ya benar-benar bebas yang namanya efek doping ya, kecanduan, efek samping, overdosis. Jadi karena kan kita ini memang bukan obat ya, kita adalah suplemen, jadi aman sekali seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini adalah 4 produk unggulan dari HDI. Jadi biasanya kita sebut dengan 4-star gitu ya, yang terdiri dari Dynamic Trio dan juga Clover Honey. Nah, yang pertama kita ada yang namanya Bipollen.
Kalau bipolen ini adalah merupakan serbuk sari bunga jantan ya. Jadi intisari kehidupan, cikal bakalnya buah. Dan juga bipolen ini merupakan nutrisi yang terlengkap kedua di dunia setelah yang pertama adalah ASI-nya ibu, seperti itu. Karena kan kita udah dewasa ya rekan-rekan, kita nggak bisa ya untuk mau terus konsumsi ASI gitu kan. Jadi untuk kebutuhan nutrisi kita akan digantikan dengan bipolen seperti itu. Nah, bipolen sendiri kita ada 2 versi ya. Jadi yang pertama adalah yang untuk dewasa, namanya Polenergy 520. Ini berfungsi untuk memperlancar peredaran darah ya, memenuhi segala kekurangan gizi, kemudian dia ini juga untuk meningkatkan daya penglihatan, kemudian ini juga bagus banget buat penderita anemia dan juga untuk menambah stamina kepada orang dewasa yang aktivitasnya sangat padat supaya nggak gampang capek ya, nggak gampang ngantuk, lelah seperti itu. Dan yang untuk versi anak-anak kita ada yang namanya itu honey bipollens. Nah, kalau honey bipollens ini kita untuk menetralkan nafsu makan pada anak. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang nafsu makannya kurang, itu bisa ditingkatkan. Kalau anak-anak yang nafsu makannya berlebihan ya obesitas itu bisa diturunkan. Dan juga honey bipolen ini sangat bagus untuk imunitas tubuh anak seperti itu. Nah, yang kedua kita ada yang namanya itu royal jelly gitu ya. Kalau royal jelly ini adalah sekresi susu lebah ya. Jadi ini seperti ASI-nya lebah. Nah, ini sifatnya adalah anti-aging atau untuk anti penuaan dini. Jadi ini bagus banget ya untuk peremajaan sel-sel. Nah, kalau di HDI kita sebutnya fungsinya adalah untuk mengatasi segala jenis penyakit yang berhubungan dengan SHS gitu ya. Untuk sel, hormonal, dan juga syaraf. Jadi ini sangat bagus sekali royal jelly untuk dikonsumsi oleh mereka yang menderita stroke, ya, vertigo, migrain. Kemudian untuk pasangan suami istri yang ingin melakukan program hamil gitu ya, karena royal jelly ini bisa meningkatkan kualitas alat reproduksi baik pria dan wanita. Selain itu juga royal jelly ini bagus sekali dikonsumsi oleh para wanita yang misalnya datang bulannya itu nggak lancar gitu ya, atau sakitnya itu nggak normal. Nah, itu bisa banget ya dibantu dengan terapi royal jelly seperti itu. Nah, yang ketiga kita ada bipropolis. Kalau bipropolis ini dia merupakan air liurnya lebah ya yang sudah bercampur dengan getahnya pohon pinus. Jadi ini sifatnya adalah antibiotik alami ya. Kalau bipropolis ini dia itu adalah untuk anti yang jelek-jelek ya rekan-rekan ya. Jadi dia itu untuk anti kanker ya, anti tumor, anti peradangan, anti jamur, bakteri, virus, antioksidan seperti itu. Dan bipropolis ini bagusnya untuk penyakit degeneratif ya, jadi seperti jantung, diabetes, batu ginjal, gagal ginjal ya, kemudian untuk DBD ya, untuk imunitas di saat pandemi ini juga bagus banget ya. Nah, kemudian yang keempat kita ada clover honey. Kalau clover honey ini adalah madunya kita gitu ya. Jadi yang membedakan clover honey kita dengan madu-madu yang dijual lokal adalah karena clover honey ini kita madu yang berasal dan dihasilkannya dari gurun gitu ya. Sehingga kandungan airnya itu sangat rendah rekan-rekan, cuma 17,1% sampai 17,2%. Dan juga clover honey ini dia tidak melalui proses penyaringan ya, penambahan cairan, pemanasan, sehingga untuk kandungan nutrisinya sendiri itu masih sangat utuh ya, terjaga. Dan juga teksturnya kental ya, jadi dan juga warnanya juga sangat cerah gitu ya. Jadi memang berbeda dengan madu-madu yang biasa. Nah, ini juga bagus banget untuk mengatasi masalah pencernaan. Jadi misalnya yang ada sakit mah ya, kemudian untuk sembelit ya, susah BAB, kemudian untuk radang, batuk, pilek, imunitas ya. Kemudian untuk menggantikan gula ya bagi mereka yang menderita diabetes. Jadi ini aman untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes dan bagus sekali untuk diet ya. Seperti itu. Nah, yang kemudian ini adalah produk-produk kembangan dari produk inti kita. Jadi kalau ini namanya adalah Biorigin ya. Nah, di Biorigin ini sudah mengandung yang namanya ada bipolen, bipropolis, dan juga royal jelly-nya. Nah, yang pertama kita ada Kids Tree. Kalau Kids Tree ini bagus sekali untuk tumbuh kembang otak anak ya, dan juga untuk imunitas anak-anak. Nah, yang Dynamic Tree ini adalah khusus untuk remaja yang punya aktivitas padat ya, seperti itu. Nah, yang ketiga kita ada Dynamic Trio. Kalau dynamic trio ini dibagi jadi 3 ya rekan-rekan ya. Jadi yang pertama ada yang enzim mineral. Nah, kalau yang enzim mineral ini untuk mendetoksifikasi sistem pencernaan. Jadi untuk yang punya masalah MAH akut ya, GERD, asam lambung, itu mereka bisa konsumsi enzim mineral.
Kemudian yang kedua adalah yang glukosamin sulfat ya. Jadi ini adalah untuk peradangan nyeri sendi dan rematik serta untuk osteoporosis. Nah, yang ketiga adalah saupalmito. Kalau saupalmito ini untuk pria dewasa ya yang biasanya usianya sudah 40 tahun ke atas mulai mengalami gangguan prostat. Jadi misalnya pembengkakan prostat ataupun kanker prostat seperti itu. Nah, selain yang untuk kita konsumsi ya, kita juga ada yang untuk pemakaian luar atau perawatan luar tubuh ya, namanya Biobotanix. Jadi kita juga ada facial wash gel gitu ya. Ini sabun muka yang bagus banget karena mengandung propolis dan juga ada aloe veranya seperti itu. Jadi ini bagus banget untuk yang punya masalah jerawat meradang ya. Ini bisa bikin jerawatnya lebih cepat kering seperti itu. Dan juga ada sifat anti peradangannya. Kemudian kita juga ada toothpaste-nya atau odol gitu ya, pasta gigi. Nah, pasta gigi kita juga ada ekstrak propolisnya gitu. Nah, ini cocok banget ya untuk mengatasi masalah gigi dan gusi yang sensitif. Kemudian kita juga ada hand body lotion ya. Nah, hand body lotion kita ini bagus banget karena ada ekstrak royal jelly-nya juga ya. Jadi dia itu bisa menutrisi dan melembabkan kulit kita ya. Dan juga kalau hand body-nya HDI, ini kalau dipakai sama sekali tidak akan meninggalkan seperti rasa lengket seperti itu. Nah, kemudian kita juga ada yang aloe propolis cream. Kalau APC ini adalah kita bilangnya salep ajaib ya kalau di HDI. Jadi ini adalah salep serbaguna yang wajib banget ya rekan-rekan untuk kita punya selalu di kotak P3K kita di rumah gitu. Jadi kalau misalnya kita ada kena luka gores ya, kena pisau, kecipratan minyak ya, kena air panas, digigit tomcat, digigit serangga atau gatal-gatal alergi kulit. Itu semuanya kita bisa dioles aja langsung pakai APC. Dan juga kelebihannya APC ini, kalau misalnya kita aplikasikan pada luka yang baru terjadi, lukanya itu akan lebih cepat sembuh, cepat kering, ya, tidak meradang, dan juga akan tidak meninggalkan bekas sama sekali, seperti itu. Nah, yang kemudian kita ada yang namanya Biobotanix hair care gitu ya. Jadi kita ada sampo dan kita juga ada serumnya. Nah, ini bagus banget ya untuk yang punya kulit kepala itu sensitif ya, ketombe, rambut rontok ya, seperti itu atau yang mengalami kebotakan dini. Masih muda tapi sudah botak gitu ya. Nah, ini bisa banget pakai serumnya kita. Karena serumnya kita ini bisa merangsang untuk pertumbuhan rambut baru juga atau baby hair seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita ini juga ada untuk skincare-nya ya. Jadi kita punya V-Line dan juga punya W-Line. Nah, namanya adalah Base Skin Series. Nah, yang pertama V-Line ini untuk kulit wajah yang dia itu adalah kombinasi ya. Jadi cenderung yang kulit mukanya itu normal dan sedikit berminyak. Ini bisa untuk mengatasi masalah jerawat radang ya. Kemudian yang untuk kulit wajahnya mungkin sudah kelihatan kusam, kendur ya, tidak segar seperti itu. Nah, yang V-Line ini adalah untuk yang punya kulit wajah itu kering gitu. Jadi ini tuh bagus banget karena dia itu bisa untuk menghilangkan noda tidak merata juga ya di wajah dan juga untuk efek lebih putih, lebih cerah, lebih glowing seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita ada yang namanya anti akne. Nah, kalau anti akne ini adalah salep ditotol untuk dijerawat. Jadi ketika kita ada jerawat tinggal ditotol aja, jerawatnya akan sangat cepat kempes dan juga tidak meninggalkan bekas jerawat seperti itu. Nah, kemudian kita juga ada yang namanya eye care serum. Kalau eye care serum ini dia adalah serum untuk di bawah mata ya. Jadi kalau misalnya nih yang punya mata panda ya atau kerutan-kerutan halus di bawah mata, kemudian juga untuk kantong mata seperti itu. Nah, kemudian kita juga punya yang namanya SS cream. Kalau SS cream ini adalah 4 kegunaan dalam satu krim gitu ya. Jadi 4 in 1 gitu ya. Nah, ini fungsinya adalah dia itu sunscreen ya. Yang pertama sunscreen dengan SPF-nya itu adalah 50 PA+++. Artinya ketika kita pakai SS cream ini kita bisa berada di bawah paparan sinar matahari langsung itu selama 12 jam ya dengan perlindungan dari SS cream. Dan juga dia itu skincare ya, dan juga dia itu foundation dan juga makeup base seperti itu. Nah, ini untuk pemakaian sehari-hari ya atau daily use. Jadi dia ini cakep banget bisa buat efek glowing seperti artis Korea seperti itu. Nah, kemudian yang di tengah itu kita ada yang namanya LV. Jadi kalau LV ini adalah semacam device ya untuk memaksimalkan penyerapan dari skincare yang kita pakai seperti itu. Jadi kalau misalnya kita pakai skincare ya, cuma diolesin dengan tangan aja, biasanya itu cuma merasuk ke 3 lapisan kedalaman kulit wajah. Tapi kalau kita pakai LV ini bisa merasuk sampai ke 10 kedalaman lapisan kulit wajah kita seperti itu. Nah, kemudian ini adalah beberapa produk lain ya yang memang best seller juga di HDI. Jadi kita juga punya yang namanya itu
propoelik. Nah, kalau propoelik ini adalah 3 kali ekstrak dari propolis yang biasa ya. Jadi ini sama fungsinya seperti propolis yang tadi Otin jelasin di awal ya, di 4-star seperti itu. Dia ini juga bisa untuk ya DBD ya, anti kanker, anti tumor, kemudian dia ini juga bisa untuk HIV, AIDS seperti itu. Nah, kemudian yang propoelik plus ini dia adalah sama ya seperti yang propoelik yang warna merah, cuman dia ini ketambahan 3 ekstrak jamur. Jadi kalau yang warna kuning ini, dia itu adalah spesialisnya untuk penyakit yang ganas ya, seperti kanker dan juga tumor. Nah, terus kemudian kita juga ada BB cream ya, base skin BB cream. Kalau ini sama ya seperti SS cream yang tadi, cuman kalau BB cream ini dia lebih coverage. Nah, jadi dia ini lebih cocoknya kalau kita gunakan untuk mungkin kita mau pergi ke acara yang lebih resmi seperti itu. Nah, kemudian kita juga ada Trimi ya. Nah, kalau Trimi ini dia adalah cocok banget untuk yang punya kadar kolesterol tinggi ya, dan juga ingin melakukan diet yang alami seperti itu. Karena Trimi ini dia terbuat dari chitosan. Nah, chitosan ini adalah ekstrak dari cangkang seafood yang dipadatkan. Jadi dia ini bisa untuk mengikat semua lemak jahat LDL penyebabnya jantung koroner gitu ya, dan akan dibuang melalui BAB seperti itu. Nah, kemudian kita juga punya Prolis ya. Kalau Prolis ini adalah permen madu ya, rekan-rekan. Jadi dia itu mengandung propolis dan juga madu. Nah, ini bagus banget untuk melegakan tenggorokan ya. Nah, mungkin yang mulai kerasa mau serak ya, serik, nggak enak, tenggorokannya radang, itu bisa konsumsi Prolis. Nah, kemudian kita juga ada yang Bi Ultra. Kalau Bi Ultra ini adalah untuk pria dewasa yang sudah menikah ya. Jadi untuk meningkatkan stamina, vitalitas, kualitas sperma, seperti itu. Dan juga kita ada Eftek ya. Kalau Eftek ini adalah alat pemurni air. Jadi dia ini seperti Pure It. Nah, cara kerjanya tinggal ditancepin aja di keran rumah kita, maka air yang keluar bisa langsung kita konsumsi. Nah, ini tanpa perlu menggunakan baterai atau listrik ya rekan-rekan seperti itu. Nah, kemudian ini juga kita punya beberapa paket-paket spesial kalau di HDI. Jadi dengan membeli paket ini ya, yang pasti kita akan mendapatkan harga yang jauh lebih hemat daripada kalau kita beli eceran. Dan juga dengan membeli paket ini kita sudah dapat free membership ya, atau kartu potongan harga, kartu diskon yang berlaku selama 1 tahun. Dan juga kita sudah mendapatkan free ongkir untuk ke seluruh Indonesia, dan juga kita sudah mendapatkan free product. Jadi tiap paket free produknya juga beda-beda seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita mulai masuk ke bisnisnya ya rekan-rekan ya. Nah, ini mungkin nanti kalau rekan-rekan ada yang mau ditanyakan boleh ya untuk ditulis dulu di kolom chat ya. Nanti di akhir acara akan kita bahas bersama. Nah, sebelum kita masuk ke peluang bisnisnya rekan-rekan, ini kalau boleh Otin mau sharing sedikit nih gitu ya. Jadi mau cerita sedikit. Dulu kan sebelum menjalankan HDI ya secara full time seperti sekarang, Postin ini adalah bekerja sebagai salah satu karyawan ya atau chef di hotel bintang 5 yang ada di Surabaya. Nah, dulu gaji yang bisa Postin dapetin tiap bulan itu adalah per bulannya ya UMR Surabaya ya 4 juta seperti itu kan, kurang lebih 4 juta. Nah, kalau misalnya nih dalam 1 bulan ya Postin itu cuma bisa menyisihkan 1 juta aja gitu. Kenapa? Karena kan dulu di Surabaya ini juga anak perantauan gitu ya. Jadi per bulannya juga masih keluar untuk uang makan ya, uang transport, terus juga untuk uang segala macamnya seperti itu. Jadi cuma 1 bulan cuma bisa nabung 1 juta aja. Nah, kemudian kan pasti ini adalah lingkaran kebutuhan dan keinginannya Postin gitu ya, versus dengan lingkaran pendapatannya dulu gitu kan. Nah, kalau Postin juga pasti pengen ya rekan-rekan untuk punya yang namanya nanti beli rumah gitu kan. Apalagi kalau sudah menikah, pasti kan harus punya rumah ya. Mungkin rumah yang besar ya. Kalau Postin kan suka masak, jadi pengennya rumah yang dapurnya itu lengkap gitu ya. Nah, tapi kemarin sempat lihat-lihat harga rumah juga di Surabaya. Untuk harga rumah yang paling minimalis aja itu sudah sampai angka 1 M. Nah, kalau misalnya bisa dibayangin ya rekan-rekan, kalau 1 bulan Postin itu cuma bisa menyisihkan 1 juta aja. Kira-kira untuk melunasi rumah yang 1 M butuh waktu berapa lama ya rekan-rekan? 1000 bulan ya. Wah, ini lama banget ya. Keburu Postin tua ya. Nah, kemudian untuk beli mobil gitu ya, keinginan untuk beli mobil. Nah, kalau mobil ini kan juga sekarang sudah bukan satu keinginan ya, tapi adalah satu kebutuhan. Kenapa? Karena kalau misalnya nanti kita sudah menikah gitu ya, kan punya anak gitu ya, dan juga makin lama orang tua kita kan juga nggak makin muda ya rekan-rekan ya, makin tua juga kan. Nah, ini kan pasti kita pengennya memberikan yang terbaik ya. Mungkin kalau mau ajak jalan-jalan, ajak pergi gitu kan, supaya kalau panas nggak kepanasan ya, hujan nggak kehujanan, seperti itu. Tapi
balik lagi ya rekan-rekan, kalau misalnya 1 bulan Faustin cuma bisa menyisihkan 1 juta aja gitu ya, mau beli mobil untuk yang mobil keluarga aja ya, merek biasa-biasa aja, itu kan sudah paling murahnya, paling minimal angkanya sudah sampai di 200 jutaan kan. Nah, kalau misalnya nih 1 bulan cuma bisa menyisihkan 1 juta aja, kira-kira untuk melunasi DP-nya aja ya, 60 juta itu butuh waktu 60 bulan gitu ya. Belum lagi sisanya gitu ya, 140 jutanya, waduh masih butuh waktu sampai 140 bulan. Jadi ini sepertinya untuk beli mobil juga Faustin belum bisa gitu ya. Nah, kemudian untuk jalan-jalan ke luar negeri gitu ya. Kan kita hidup cuma sekali ya rekan-rekan, pasti pengen ya untuk kita sendiri atau kita mau ajak orang tua kita untuk jalan-jalan pergi ke luar negeri gitu ya. Nah, tapi kan balik lagi ya, untuk biaya akomodasinya untuk jalan-jalan ke luar negeri ini kan juga lumayan besar ya rekan-rekan ya. Apalagi makin lama nggak makin turun, tapi malah makin naik ya kan untuk harga pesawatnya ya, hotelnya, belum lagi nanti belanja-belanjanya, beli oleh-olehnya seperti itu kan. Nah, bayangin aja ya rekan-rekan, kalau 1 bulan Faustin cuma bisa menabung ya 1 juta. Wah, ini butuh waktu berapa lama ya untuk mau pergi berangkat ke luar negeri orang 3 seperti itu kan. Kemudian untuk pendidikan. Nah, kalau misalnya nanti kita yang sudah menikah mungkin punya anak gitu ya, pasti kan kita tuh sebagai orang tua pingin ya rekan-rekan untuk memberikan yang terbaik buat anak-anaknya kita nanti. Kalau misalnya anak-anaknya kita ini kepingin ya melanjutkan pendidikan itu sampai yang S1 ya, S2, S3, mungkin pengen sekolah ke luar negeri. Loh, kita sebagai orang tua ini kan pasti juga pengen ya untuk bisa menyanggupi gitu ya. Tapi balik lagi ya rekan-rekan, kalau nanti Faustin tetap bekerja sebagai karyawan di hotel gitu ya, dengan cuma bisa menabung 1 juta aja gitu. Nah, ini kan untuk anak-anak kuliah nanti juga nggak bakal cukup kan. Nah, seperti itu. Jadi, sepertinya ini harus Faustin kurang-kurangin dan batas semua keinginan dan kebutuhannya Faustin gitu. Karena gajinya nggak cukup gitu kan. Nah, terus Faustin ketemu sama temennya Faustin yang dulu ngajakin di HDI. Jadi dia bilang sama Faustin, "Lutin, kenapa kok pola pikirnya itu terbalik?" Dia bilang, "Kenapa kok nggak mikir gimana caranya supaya pendapatanmu ini makin banyak ya, makin besar, sehingga kamu itu bisa mencukupi semua keinginan dan kebutuhanmu. Bukannya malah di-cancel-cancel semua ya, dikurang-kurangin semua seperti itu." Nah, dari situ akhirnya Faustin kepikiran ya, beberapa cara untuk menambah pendapatan. Nah, yang pertama adalah kepikiran nih untuk kerja double shift gitu kan. Nah, tapi balik lagi ya rekan-rekan ya. Jadi kalau di hotel itu dulu, kerja itu bukan jamnya yang normal ya. Jadi bukan 8 jam kerja atau 9 jam kerja ya. Minimal itu 12 jam kerja. Maksimal itu bisa sampai 15 jam kerja seperti itu. Nah, bisa dibayangin ya rekan-rekan ya. Satu hari aja itu cuma 24 jam loh. Kalau misalnya Faustin sehari kerja ya, satu shift 12 jam, mau ditambah satu shift lagi. Wah, ini habis ya waktunya ya. 24 jam cuma buat kerja aja. Nah, gimana dengan kehidupannya Faustin sendiri gitu ya? Masa nggak ada waktu untuk tidur ya, istirahat gitu. Kan lama-lama juga pasti badannya nggak kuat ya. Malah yang ada malah kolaps gitu ya, ambruk. Nah, kalau misalnya sakit kan juga malah jadi nggak produktif, malah nggak bisa menghasilkan uang juga. Jadi kayaknya cara untuk double shift ini masih kurang oke gitu ya, Faustin nggak ambil cara ini. Kemudian untuk pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi. Nah, kepikiran nih untuk pengen nih naik jabatan ya jadi manajer atau supervisor dulu di hotel gitu. Nah, tapi yang perlu diingat lagi ya rekan-rekan ya, dalam satu jabatan itu biasanya kan dijabat hanya oleh satu orang, sedangkan yang memperebutkan ini adalah banyak orang gitu kan. Nah, ini kan pastinya butuh waktu lama ya untuk kita bisa naik jabatan gitu kan, apalagi masih harus ikut-ikutan ya, rebutan ya sama teman-teman kerja gitu kan, dan juga mau menunggu untuk yang menjabat sebelum kita itu harus lengser dulu gitu ya, entah dia itu ya resign atau dia itu pensiun. Nah, ini kan cukup lama juga ya rekan-rekan waktunya. Jadi sepertinya cara ini juga Faustin nggak oke gitu kan, nggak ambil. Nah, kemudian untuk yang namanya kerjasama partnership. Nah, kalau Faustin dulu kepikiran untuk mau kerjasama buka satu restoran bersama dengan temennya Faustin gitu ya, sahabat gitu kan. Nah, tapi Faustin pikir-pikir lagi nih, kira-kira kalau kerjasama ini kan berarti haknya 50-50 ya, setara ya, sama ya. Nah, terus kalau misalnya kan 2 orang gitu ya, kan pastinya nggak bisa ya selamanya jalan selaras gitu ya, satu pemikiran terus. Pasti nanti akan ada yang namanya si A punya pikiran sendiri, si B ada pikiran sendiri. Nah, ini kan nanti jadinya bisa terjadi pertengkaran gitu ya. Sudah hubungannya rusak, bisnisnya juga nanti hancur juga. Nah, jadi Faustin juga ini terlalu beresiko seperti itu, jadi nggak dipakai cara yang ini. Kemudian kepikiran nih untuk, oh ya udah kalau gitu mau buka restoran sendiri aja gitu ya, nggak usah partnership gitu kan. Nah, tapi ternyata untuk mau buka usaha sendiri,
Ini juga modalnya besar banget ya rekan-rekan ya. Jadi waktu itu juga kepikiran untuk modalnya gitu kan, modalnya untuk buka restoran ini kan juga besar banget gitu ya. Meliputi ya sewa tempatnya gitu ya, harus stok barangnya, lagi fasilitas, gaji pegawai ya, bayar uang airnya, uang listriknya, kayak gitu kan. Nah, jadi modal di awalnya terlalu besar banget kalau menurut Faustin. Kemudian adalah pengadaan dan pemasaran produk. Nah, ini kan juga agak pusing ya rekan-rekan ya untuk memikirkan apa sih produk yang masih nggak ada orang lain yang jual, yang kita itu punya itu masih otentik gitu ya, kita punya itu masih khasnya kita kayak gitu. Nah, ini kan lumayan susah juga. Kemudian juga sistem manajemennya. Nah, kan Faustin ini kan sebelumnya background-nya cuma karyawan gitu ya. Kalau misalnya mau bikin restoran sendiri, ini pasti kan sistemnya adalah sistem coba-coba. Nah, sistem coba-coba ini kan juga lumayan beresiko ya. Kalau gagal nanti takutnya bangkrut kan seperti itu. Kemudian harus punya pengetahuan hukum dan perpajakan. Jadi untuk hukum dan pajaknya sendiri sebenarnya lumayan ribet dan lumayan besar juga ya untuk pajaknya kalau kita mau buka usaha gitu ya di Indonesia seperti itu. Nah, terus juga resiko yang tertinggi adalah jika gagal maka modal akan hilang bahkan termasuk harta pribadi kita ya dan juga ada potensi tuntutan hukum. Nah, kemudian posisinya kepikiran nih untuk beralih ke yang namanya bisnis idaman. Jadi bisnis idaman ini adalah bisnis yang modalnya itu hampir nggak ada gitu ya, kecil banget atau sangat minimal. Kemudian resikonya juga hampir nol ya, tidak ada resiko ya. Kemudian potensi pendapatannya bisa besar banget. Nah, kemudian waktunya bebas. Nah, ini ya yang membuat paling idaman. Kenapa? Karena kalau misalnya kita kerja ya sebagai karyawan dulu seperti Faustin gitu, ini benar-benar terikat waktu banget ya. Nah, jadi kayak untuk kehidupan pribadi ini juga kurang gitu ya, waktu berkumpul bersama keluarga ini juga kurang. Nah, kalau di bisnis idaman ini bisnis yang bisa kita kerjakan kapan aja, di mana aja ya, jadi bebas, fleksibel. Kemudian adalah ekspansi usahanya itu mudah dan juga sangat luas seperti itu. Nah, dan juga tidak dibutuhkan pendidikan dan pengalaman tertentu. Jadi siapapun yang mau mengerjakan bisnis idaman itu adalah bisa ya. Jadi tidak dipandang dari dia itu entah lulusan SMP ya, SD, SMA, mahasiswa ya, mau itu dosen, rektor ya, pengusaha, kontraktor semua bisa menjalankan yang namanya bisnis idaman. Kemudian juga sistem yang sudah terbentuk gitu ya, dan juga peluang usahanya besar. Nah, menurut rekan-rekan sekalian, kira-kira ada nggak sih yang namanya bisnis idaman itu? Atau dari tadi nih Faustin itu ngomong cuma mimpi aja gitu ya? Nah, jadi ada ya rekan-rekan, yang namanya bisnis idaman itu adalah network marketing ya, atau multi level atau MLM. Nah, kalau misalnya rekan-rekan tahu, seorang pakar ekonomi dunia, namanya adalah Bapak Robert T. Kiyosaki. Beliau ini adalah seorang Jepang ya. Beliau itu bilang dalam bukunya yang Cash Flow Quadrant ya, 3 jenis utama sistem bisnis yang umumnya dipakai di dunia ini. Yang pertama adalah mengembangkan sistemnya sendiri. Jadi ini seperti PT Unilever, ya, Gudang Garam, Sampurna, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bisnis waralaba atau franchise. Nah, ini pasti kita semua pernah tahu ya, seperti McD, KFC, Pizza Hut, Starbucks, seperti itu. Kemudian adalah yang ketiga, bisnis pemasaran jaringan ya, atau MLM itu sendiri. Nah, kita juga pernah masuk di Success Magazine ya, jadi dari 50 orang terkayanya Amerika, 9 orang diantaranya itu lahir dari yang namanya MLM. Orang-orang terkaya di dunia ini mencari dan membangun jaringan, sedangkan orang-orang lain itu mencari pekerjaan. Dan juga dari buku Berpikir dan Menjadi Sukses ya, 20% menjadi jutawan itu melalui pemasaran jaringan. Nah, kemudian kita juga pernah masuk di majalah Warta Ekonomi ya. Jadi sebagai profesi termahal tahun 2000 sampai 2001. Yang pertama diduduki oleh distributornya MLM. Pendapatannya adalah 100 sampai 200 juta per bulan. Kemudian diikuti oleh profesi-profesi yang lain. Nah, sebenarnya rekan-rekan untuk ini bukan sesuatu yang baru ya, atau juga bukan sesuatu yang tabu. Kenapa? Karena di beberapa universitas besar di Eropa ya, mereka itu sudah sampai membuka satu jurusan khusus yang untuk mempelajari MLM atau multi level seperti itu. Nah, ini ada di beberapa universitas ya, seperti di Stanford University, di Utah Valley State College, di University of Illinois at Chicago, dan juga di University of Southern California, seperti itu. Nah, mungkin rekan-rekan bingung ya, ini kan profesi termahalnya tahun 2000 sampai 2001 gitu ya. Kalau sekarang kan sudah tahun 2021, ini apakah datanya itu masih valid ya? Apakah sudah nggak basi gitu ya? Nah, benar ya rekan-rekan, jadi data ini adalah sudah expired ya, atau sudah nggak valid. Kenapa? Karena kalau misalnya rekan-rekan semua tahu, top leadernya HDI ya, top leadernya kita, Bapak Julianto Eka Putra ya,
Bahkan beliau itu per hari ini income-nya di HDI per bulan itu sudah sampai angka 8M seperti itu. Jadi ini udah jauh banget ya ketinggalan ya seperti itu. Nah, kemudian dalam kita menentukan untuk bergabung ya bersama dengan satu perusahaan MLM, ini jangan sampai sembarangan ya rekan-rekan, yang harus benar-benar kita tuh melihat dulu gitu ya. Kita teliti dulu. Dari yang pertama adalah perusahaannya. Nah, jangan sampai kita mau bergabung dengan perusahaan yang baru berdiri ya, yang kita nggak tahu track record-nya seperti apa. Kalau kita bicara soal HDI, HDI ini kan perusahaan yang sudah berdiri selama 27 tahun kan di Indonesia. Nah, jadi pastinya sudah melalui 3 kali masa krisis. Nah, yang pertama adalah yang pada tahun 1998 ya, yang waktu ada peristiwa Mei seperti itu. Itu kan sempat ada resesi juga Krismon. Nah, itu omsetnya perusahaan HDI sendiri bukan makin merosot, tapi malah makin meroket sampai 300%. Kemudian yang krisis yang kedua adalah yang waktu tahun 2008 ya. Jadi itu adalah waktu pandemi flu babi dan flu burung gitu ya. Itu adalah omsetnya HDI makin naik ya, nggak makin turun sampai 400%. Dan juga untuk krisis yang ketiga dan yang terbesar adalah yang waktu pandemi virus corona gitu ya. Omsetnya HDI sendiri, perusahaan ini benar-benar naik sampai hampir 1000%. Jadi sudah jauh banget ya rekan-rekan ya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua harus kita lihat dari segi produknya. Nah, kalau seperti yang tadi Faustin udah jelasin di awal ya, untuk produk kita kan bahkan sudah konsumsi oleh keluarga presiden ya, bahkan direkomendasikan kemudian oleh para atlet ya, nggak cuma atlet Indonesia tapi bahkan atlet Filipina, Malaysia juga konsumsi HDI. Kemudian kita juga merupakan satu-satunya produk MLM yang masuk di dalam NIMS gitu ya. Nah, kemudian kita juga sudah tercantum di 4 kitab suci agama besar yang ada di Indonesia. Jadi untuk produknya sama sekali tidak perlu kita ragukan lagi ya rekan-rekan. Kemudian adalah kita harus lihat dari segi potensi penghasilan. Jangan sampai kita mau bergabung dengan MLM yang dia itu menawarkan kita dapatnya besar di awal, tapi ternyata makin ke belakang, kita dapatnya makin kecil, seperti itu. Nah, kemudian kita harus lihat dari segi pendidikan atau support sistemnya. Kita harus lihat bahwa untuk perusahaan ini, apakah dia itu punya support system gitu ya. Jangan sampai kita cuma diajarin jualan-jualan aja gitu ya. Namanya kan sales, bukannya jadi seorang pembisnis yang profesional seperti itu. Nah, kemudian untuk sistemnya sendiri, kita punya yang namanya itu billionaires. Jadi kalau billionaires ini adalah sudah berpengalaman ya, sistem ini lebih dari 23 tahun, menghasilkan jutawan dan miliarder-miliarder baru di Indonesia, bahkan sampai di luar negeri juga, seperti itu. Nah, kemudian untuk di sini kita juga punya support system ya, atau 5 training dasar. Jadi kita di sini ada untuk para distributor baru supaya tidak bingung ya, dan juga bisa lebih mudah untuk menjaga bisnis ini. Jadi kita ada 5 training dasar. Yang pertama adalah NEO. Kalau NEO ini adalah untuk New Enterpriser Orientation. Jadi akan dijelasin ya apa sih bedanya antara MLM yang penipuan gitu ya, nah dengan MLM yang murni atau MLM yang benar. Kemudian yang training kedua adalah yang HTS, jadi how to start. Gimana sih cara memulai bisnis ini? Nanti akan ada 9 langkah suksesnya. Kemudian ada yang namanya PK. Kalau PK ini adalah product knowledge. Nah, ini adalah nanti akan dibawakan oleh dokter ya untuk trainingnya. Kemudian yang training BP adalah untuk training business plan atau akan membahas detail ya, perhitungan bonus, keuntungan, cara memenangkan trip-tripnya HDI, cara mendapatkan saham perusahaan, seperti itu. Dan juga yang kelima adalah untuk trading HTP atau how to presentation. Jadi gimana sih cara kita untuk presentasi? Nah, itu nanti akan diajarin juga. Kemudian kita juga ada fasilitas penunjang ya, seperti buku-buku. Nah, untuk kita mau jadi seorang pembisnis yang profesional, ini kan juga perlu untuk kita belajar ya, buku-buku pengembangan pola pikir, seperti itu. Nah, kemudian kita juga ada CD dan audio. Nah, ini berisi motivasi-motivasi dan juga cara-cara cepat supaya kita bisa berhasil dari para leader-leadernya HDI yang sudah super sukses semua, seperti itu. Kemudian kita juga ada aplikasi BEC ya, atau Billionaires Education Center, yang bisa langsung rekan-rekan untuk di-download di Play Store HP kita masing-masing. Jadi tinggal diketik aja di Play Store ya, BEC, nanti akan keluar. Dan itu sudah seperti gudang informasinya kita. Jadi itu sudah super lengkap banget ya aplikasinya. Sudah ada manfaatnya produknya, kemudian untuk testimonial ya itu sudah lengkap semua. Kemudian juga untuk daftar harga ya, background perusahaan itu semuanya sudah ada di dalam aplikasi BEC. Kemudian kita juga ada event-event yang sangat seru ya. Jadi kalau di HDI kita senangnya karena di sini punya komunitas ya, komunitas yang super positif dan juga sangat membangun seperti itu. Nah, kemudian
Ini keuntungan yang didapat kalau kita menjaga bisnisnya HDI gitu ya. Jadi yang pertama adalah yang pasti penghasilannya kita tidak terbatas gitu ya. Jadi di sini siapa yang mau bekerja ya dia akan dapatkan hasil gitu ya. Bukan siapa yang pertama kali bergabung yang dapat untung gitu ya. Tapi siapa yang mau bekerja ya dia yang akan mendapatkan hasil seperti itu. Dan juga yang kemudian adalah royalti dan saham. Nah, HDI ini adalah satu-satunya perusahaan MLM yang membagikan saham perusahaannya kepada para distributornya ya. Jadi sahamnya ini tidak dijual ya di pasar bebas gitu ya, hanya bisa didapatkan ketika kita sudah mencapai satu target tertentu seperti itu. Dan kemudian yang ketiga adalah bisnis ini itu dapat diwariskan. Nah, menariknya ini rekan-rekan adalah yang diwariskan itu bukan pekerjaannya kita, tapi adalah income-nya kita untuk anak cucunya kita. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nih Faustin ini punya toko sepatu gitu ya, usaha toko sepatu. Terus Faustin bilang nanti sama anaknya Faustin, "Nak, ini Mami mau pensiun dulu gitu ya. Ini kamu jalankan ya, lanjutkan ya toko sepatunya ya." Nah, kemudian kalau anaknya Faustin ini ternyata pekerjaannya adalah seorang dokter gitu ya. Nah, dia kan nggak mau ya rekan-rekan ya untuk menjalankan yang namanya toko sepatu gitu kan. Nah, ini kalau nggak dikerjakan juga pekerjaannya juga tidak menghasilkan kan seperti itu. Kalau di HDI yang diwariskan itu adalah untuk income-nya aja. Jadi sekarang kita kerja dengan giat gitu ya. Untuk siapa? Untuk kita meninggalkan warisan buat anak cucu kita nanti. Nah, kemudian adalah kita bisa mendapatkan jalan-jalan keliling Indonesia dan mancanegara. Jadi kalau HDI ini dia itu perusahaan yang sangat banyak sekali memberikan bonus trip jalan-jalan gratis untuk kita para distributornya. Nah, nanti kita akan banyak sekali ya jalan-jalannya, kita bisa mendapatkan 2 tiket kapal pesiar untuk keliling Asia, kemudian kita juga untuk tahun ini tujuannya akan pergi ke Korea dan akan pergi ke Finlandia, seperti itu. Nah, kemudian adalah kesempatan untuk pengembangan diri. Nah, ini yang membuat kenapa sangat banyak ya orang yang senang sekali bergabung dengan bisnisnya HDI. Karena kalau di HDI kita tuh fokusnya bukan cuma untuk jualan-jualan aja ya, tapi kita di sini juga untuk pengembangan diri kita sendiri. Jadi untuk kita bisa menjadi satu manusia ya, satu orang yang punya karakter itu yang baik, yang lebih bagus gitu ya. Dan juga kita bisa berguna untuk banyak orang, kita bisa menolong banyak orang lain seperti itu. Nah, kemudian kesehatan dan kesejahteraan keluarga serta orang lain. Nah, ini ya, dengan kita menjalankan bisnisnya ya, atau kita men-sharing-kan bisnisnya, kita men-sharing-kan produknya, kita tuh bisa membantu orang-orang lain yang mungkin mereka kekurangan ya secara finansial, atau mereka yang membutuhkan dari segi kesehatannya, seperti itu. Nah, kemudian yang paling menarik dan yang paling membanggakan adalah dengan kita bisa menjadi founder Visi 2010 ya. Nah, kalau ini adalah mungkin rekan-rekan di sini ada yang pernah tahu ya, Kampung Kids atau SMA Selamat Pagi Indonesia yang ada di Batu, Jawa Timur. Nah, jadi kita punya satu yayasan khusus untuk anak yatim piatu ya, yatim atau piatu dan mereka yang tidak mampu. Nah, jadi kita akan tampung ya mereka dari Sabang sampai Merauke, kemudian juga di sana adalah 5 agama ya untuk anak-anak di sana, dan kita akan sekolahkan mereka ya mulai dari biaya asrama ya, uang makan, uang jajan, itu semua kita yang cover seperti itu. Nah, ini kan sangat membanggakan sekali ya rekan-rekan ya, di mana kita punya satu sekolah gratis untuk anak-anak yatim piatu seperti itu. Nah, kemudian ini dengan modal yang sangat minimal gitu ya, kita bisa memiliki 2 hak di sini, yaitu adalah kalau kita menjalankan sebagai pengecer. Nah, kalau pengecer ini adalah kita bisa mengambil ya keuntungan dari selisihnya harga pabrik dengan harga jual gitu ya, atau harga pasaran atau non member seperti itu. Nah, kemudian adalah sebagai enterpriser atau distributor dengan keuntungannya 5%. Nah, kalau di sini pasti rekan-rekan berpikir lebih besar kalau kita jalankan sebagai pengecer gitu ya, karena keuntungannya terlihat nyata 20-25%. Tapi rekan-rekan sebenarnya keuntungannya lebih besar kalau kita jalankan sebagai distributor. Ini contoh ya rekan-rekan, misalnya kita ini adalah pabrik aqua gitu ya, terus kita punya yang namanya distributor air mineral aqua dengan toko kelontong yang jual air aqua. Nah, kira-kira nih rekan-rekan, dalam 1 bulan kalau kita akumulasi ya pendapatan atau penghasilan antara distributornya air aqua gitu ya dengan toko kelontong yang jual air aqua, kira-kira penghasilannya lebih besar mana? Pastinya lebih besar yang distributor ya, karena kalau distributor itu kita main massa atau kita main jumlah, dan kita main kuantitas seperti itu. Nah, kemudian gimana sih caranya untuk menjaga bisnis HDI? Nah, jadi gampang banget ya rekan-rekan. Di sini kita bukan ajang untuk banyak-banyakan mencari orang gitu ya. Tapi di sini adalah kita cuma perlu 5 orang aja yang benar-benar mau komitmen ya, mau serius. Jadi sama seperti kita untuk menjaga bisnis HDI. Nah,
Kalau misalnya nih, Faustin tanya sama teman-teman, kira-kira dari kita SD sampai kita sekarang ya sebesar ini, kita punya nggak sih 100 kenalan orang aja gitu ya? Pasti ada ya rekan-rekan ya. Nah, dari 100 orang tadi, masa sih 5 orang aja diajakin untuk gabung di bisnis HDI nggak ada yang mau? Nggak mungkin ya rekan-rekan ya, pasti banyak yang mau seperti itu. Jadi gampang banget ya. Kalau misalnya nih nanti dari teman kita yang sudah kita rekrut ya 5 orang ini, masing-masing juga berkomitmen. Oke, saya juga pingin nih bangun tim saya sendiri. Jadi saya juga mau mencari 5 orang untuk saya jadikan rekan kerja saya. Nah, ini kan akan terjadi yang namanya duplikasi sempurna ya. Jadi dari 5 orang akan menjadi 25 orang. Dari 25 orang akan menjadi 125 orang. Sampai nanti kita di bulan ke-6 punya rekan kerja sebanyak 15.625 orang seperti itu. Nah, kemudian ini untuk isi one plan kita ya, atau bisnis plan-nya kita. Jadi, kalau ini Faustin bisa bilang, ini adalah sebagai sistem perhitungan yang paling adil di dunia. Kenapa? Karena di sini adil banget rekan-rekan. Kita punya hak dan kita ada kewajiban. Nah, haknya kita apa? Haknya kita adalah kita bisa mendapatkan komisi dari seluruh pembelanjaan rekan kerja yang ada di bawahnya kita. Ya, jadi kalau kita mau punya rekan kerja sampai sebanyak 10.000 orang, ya 1 juta orang, itu kita bisa dapetin semuanya 5% masing-masing dari mereka. Nah, kemudian dengan kewajibannya apa? Dengan kewajibannya kita sendiri juga ada belanja gitu ya. Jadi kita nggak bisa ya rekan-rekan untuk cuman menyuruh rekan-rekan kita belanja, tapi kita sendiri malah enak-enakan nggak kerja gitu ya. Nah, dengan cara kita sendiri juga ada minimal pembelanjaan ya, minimal dan maksimal pembelanjaan 300 poin aja. 300 poin ini setara dengan 3-4 produknya HDI atau 1,5 juta seperti itu. Nah, ini bebas ya rekan-rekan ya, bisa untuk kita konsumsi pribadi ya, supaya kalau kita mau men-sharingkan kan lebih enak ya kalau kita juga konsumsi produknya. Atau kalau misalnya nih ada temen yang titip mau beli sama kita, tapi mereka tidak mau membernya. Nah, otomatis poinnya jadi punya kita. Jadi otomatis kita nggak keluar uang pun kita juga sudah dapat poin seperti itu. Nah, kemudian Faustin akan ngajak rekan-rekan supaya kejar yang namanya jadi manajer ya kalau di sini. Kenapa? Karena manajer ini super gampang ya dan juga bonusnya besar seperti itu. Nah, kalau manajer ini cuma perlu kita satu orang ya, kita sendiri, itu sudah 300 poin, Anda belanja 300 poinnya dalam 1 bulan. Kemudian kita punya 3 rekan kerja ya, untuk mereka juga masing-masing ada belanja 300, 300, 300. Nah, ini maka kita langsung jadi yang namanya manajer gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah manajer, Faustin ngajak supaya kita sama-sama kejar yang namanya diamond gitu ya. Kenapa kok diamond gitu? Karena diamond ini bonusnya besar gitu ya. Nah, ini bisa dilihat ya, untuk tingkat ke-8 kita gitu ya, kedalaman level 8 kita, itu kita sudah nggak cuma dapetin 5%. Bahkan kita tuh sudah dapatnya itu 5% plus 1%. Dan juga ini bonusnya itu infinity atau untuk kedalaman yang tidak terbatas. Jadi ini sangat bebas ya rekan-rekan. Kita mau punya rekan kerja sebanyak apapun ya, selebar apapun, ini nggak ada yang membatasi seperti itu. Dan ini adalah potensi untuk pendapatannya seorang diamond leader sendiri. Jadi kalau misalnya kita terduplikasi secara sempurna ya, tiap bulan dapat 5 rekan kerja, dari 5 jadi 25, 25 jadi 125, sampai kita punya rekan kerja 390.000 orang, 625 orang. Nah, ini kita akan mendapatkan keuntungan ya sebesar 25.488.225.000 rupiah. Nah, ini pastinya kalau berjalan sempurna ya, ini adalah idealisnya. Gimana dengan realistisnya gitu ya? Nah, kalau realistisnya, oke, contoh kita menjalankan bisnis HDI sebagai seorang diamond gitu ya, tapi kita gagal ya di bisnis ini ya. Kegagalan kita itu sampai 90%. Nah, berarti kan kita berhasilnya sisa 10%. 10% dari 25 miliar, kita masih dapat 2,5 M loh rekan-rekan. Nah, misal ya, ini kegagalannya Faustin besarin lagi ya, kita tuh gagal sebagai diamond leader di HDI gitu ya, dengan tingkat kegagalan itu adalah 99%. Nah, berarti kan kita kan berhasilnya kan cuma 1% ya. 1% dari 25 miliar, kita tuh masih dapat 250 juta. Jadi intinya apa sih rekan-rekan? Intinya di HDI, segagal-gagalnya kita tuh masih tetap dapat untung gitu loh. Nah, kalau misalnya nih ada bisnis yang seperti ini gitu ya, tidak ada resikonya sama sekali. Menurut rekan-rekan sekalian ini layak nggak rekan-rekan untuk dicoba bisnisnya? Pastinya layak banget ya rekan-rekan, malah rugi kalau kita nggak coba seperti itu. Nah, ini untuk peluang bisnisnya HDI sendiri, sebenarnya peluangnya ini masih sangat besar banget ya rekan-rekan ya, apalagi di sekarang jumlah penduduk Indonesia itu sudah sampai 275 juta jiwa orang. Kalau rekan-rekan tahu yang sudah member di HDI saat ini adalah 1,8 juta orang. Ya, 1,8 juta member. Tapi itu sudah termasuk ya, sudah termasuk mereka yang membernya sudah nggak berlaku atau sudah expired. Nah, dan juga
Mereka yang cuman sekedar member aja gitu ya. Tapi yang benar-benar menjalankan bisnisnya ya, menjalankan bisnis aktif, menjalankan bisnisnya HDI, itu cuman 300.000 orang aja dari jumlah penduduk Indonesia yang 275 juta jiwa orang. Nah, ini kan artinya pasarnya kita masih luas banget ya rekan-rekan ya. Apalagi kita bisa ekspansi sampai ke luar negeri juga seperti itu. Nah, kemudian banyak ya orang yang beranggapan kalau bisnis MLM itu cuma menguntungkan yang di atas gitu ya. Nah, jadi waktu itu Faustin juga pernah ngajakin teman Faustin ya, namanya Rani gitu ya. Rani, ayo sama-sama di HDI kita bangun bisnis kita dari nol gitu ya. Terus dia bilang, oh Tin ini MLM ya gitu ya. Terus Faustin bilang sama Rani, oh iya Ran bener ini MLM, memangnya kenapa gitu ya. Terus Rani bilang, oh, berarti nanti kalau, saya ini ada belanja, kamu dapat keuntungan 5% ya? Oh, ya pasti gitu kan. Terus Rani bilang, "Loh, berarti orang-orang yang di atasmu nanti semuanya dapat dong 5% semua?" "Oh, ya pasti," gitu kan. Terus Rani bilang, "Oh, sorry deh Tin, kalau gitu saya nggak jadi join," gitu ya. "Kalau saya menguntungkan kamu, saya nggak apa-apa, karena kamu teman saya. Tapi kalau saya harus menguntungkan orang-orang lain yang saya nggak kenal, sorry ya Tin, saya nggak mau gitu ya, lebih baik saya tidur aja di rumah, nggak usah kerja gitu. Oh gitu ya, oke oke, nggak apa-apa gitu kan, nggak join nggak apa-apa. Nah terus saya tanya balik sama Rani, loh Ran memang kamu sekarang kerja apa gitu ya? Terus Rani bilang, oh kalau saya sih punya toko gitu kan, jadi kan saya ini desainer gitu ya, saya desain-desain sendiri, saya jahit-jahit sendiri, saya jual-jual sendiri, semua keuntungannya tak makan aku sendiri. Oh gitu ya, heeh heeh. Oke oke. Wah hebat ya kamu, berarti kamu kainnya juga bikin sendiri ya? Terus Rani bilang, oh ya enggak lah Tin, kalau kain ya saya ya belilah ke toko kain, saya ya nggak bisa kan bikin kain. Oh, loh memangnya kalau kamu beli ke toko kain, kamu nggak kasih keuntungan ya sama toko kain? Terus dia pikir sejenak, oh iya benar juga ya. Nah, menurutmu toko kain ambil kain dari mana? Kalau bukan dari agen kain. Loh, memangnya toko kain ini nggak kasih keuntungan nggak sama agen kain gitu? Nah, terus dari agen kain dia ambilnya kemana? Kalau bukan ke pabrik kain gitu kan? Dari pabrik kain, dia dapat kain dari mana? Kalau bukan dari pabrik benang. Nah, pabrik benang juga bisa bikin benang dari mana? Kalau bukan dari petani kapas. Petani kapas kalau misalnya mau beli TV, dia perginya kemana? Ke toko televisi gitu kan. Nah, kalau karyawannya toko televisi nih butuh baju ya, butuh pakaian, mereka perginya kemana? Pasti ke toko bajunya Rani kan. Nah, jadi intinya apa sih rekan-rekan? Intinya ya, di dunia ini itu nggak ada bisnis yang nggak saling menguntungkan gitu ya, atau simbiosis mutualisme. Jadi ini berlaku sama ya, seperti di bisnis konvensional, bukan cuma di MLM seperti itu. Nah, kemudian ada lagi nih yang bilang, ah, saya sudah trauma gitu ya, saya pernah ikut bisnis semacam ini selama 6 bulan, masa dapatnya kecil banget, cuma 5 juta. Nah, ini kan saya juga bingung, loh kok kecil banget ya penghasilannya? Terus saya tanya sama teman saya, loh memangnya kamu full time ya? Kamu tuh 1 minggu kerjakan, 1 hari itu kamu kerjakan itu 9 jam kerja sampai 8 jam kerja gitu, kayak orang kerja kantor. Oh ya enggak Latin, ini kan MLM gitu ya. Jadi kalau saya lagi mood ya saya kerjain. Kalau saya nggak mood ya saya nonton drakoran gitu kan. Wah, terus saya bilang sama teman saya, "Oh kalau gitu boleh ya, saya bantu hitung," gitu ya. Nah, 1 bulan kan ada 4 minggu, kita ambil angka terbesar 5 jam ya, 4 minggu kita kali 5 jam, ketemunya 20 jam per bulan. Tadi kan dia bilang sudah kerjakan bisnis ini selama 6 bulan gitu ya, berarti 6 kita kali 20 jam ketemunya 120 jam. 120 jam ini adil ya rekan-rekan kalau saya bagi 8 jam kerja, karena kan, standar kerja di Indonesia memang 8 jam ya. Nah, ketemunya adalah 15 hari. Kalau dalam waktu 15 hari kita bisa menghasilkan uang 5 juta, kira-kira besar atau kecil rekan-rekan? Pasti besar ya. Hanya dalam waktu 15 hari kita bisa menghasilkan 5 juta, seperti itu. Nah ini ya, banyak orang yang bilang, waduh saya sudah trauma gitu ya, takut gagal. Ini semua sudah pernah cobain MLM di keluarga saya tapi gagal. Nah ini ya, mereka-mereka yang sudah berhasil di bisnisnya HDI. Jadi ini adalah yang namanya Julianto Eka Putra ya, atau top leader kita. Kemudian ada Pak Chandra, ya, ada Dr. Roy, ada Pak Leon. Kemudian ini mereka yang background-nya adalah profesional dan dokter. Nah, kalau rekan-rekan tahu yang paling di pojok bawah sebelah kanan adalah namanya Pak Hosea Santoso. Pak Hosea ini adalah kontraktor dari Hotel Four Seasons di Bali. Loh, sekelas Pak Hosea aja loh, sampai per hari ini masih tetap aktif menjaga bisnis di HDI. Berarti bisa dibayangin ya rekan-rekan, kalau income-nya nggak besar di HDI, nggak mungkin loh sekelas kontraktor seperti Pak Hosea masih mau menjalankan bisnis MLM, ya kan? Nah, kemudian ini yang mereka background-nya juga profesional ya. Nah, kemudian ini mereka yang background-nya pengusaha. Nah, kalau misalnya rekan-rekan tahu, yang pakai jaket berwarna merah itu adalah namanya Pak Wendy Santoso. Beliau itu adalah pemilik dari rumah makan Bandar Jakarta yang sangat terkenal itu, rekan-rekan. Yang memiliki karyawan itu ya, jumlahnya terbanyak sampai 1.500 orang. Loh, sampai per hari ini aja loh.
Pak Wendy dan istrinya Bu Vivi ini loh masih sangat aktif untuk mengerjakan bisnisnya di HDI. Berarti sekali lagi bisa dibayangin ya rekan-rekan ya, kalau income-nya pasti besar banget di HDI. Kalau nggak mungkin ya orang yang sudah kaya seperti Pak Wendy masih mau untuk mengerjakan bisnisnya HDI. Nah, kemudian ini mereka yang background-nya juga mahasiswa. Jadi, mahasiswa pun banyak banget yang bisa sukses di HDI seperti itu. Bahkan mereka yang ibu rumah tangga ya, jumlahnya sangat banyak banget. Dan juga untuk mereka yang lulusan SMA seperti itu. Nah, jadi rekan-rekan kalau misalnya nih ada anak-anak ya yang dia itu misalnya mahasiswa yang mereka itu bisa lulus ya, bisa cum laude, IPK-nya bagus ya, mereka rajin. Kemudian ada juga mahasiswa yang mereka itu malas, nakal ya, suka bolos. Akhirnya mereka itu di DO ya, di drop out atau OD ya, ODW gitu ya. Nah, terus di tengah-tengahnya ada yang namanya sistem perkuliahan. Kira-kira ini yang salah siapa ya rekan-rekan ya? Nah, pasti balik ke pribadi masing-masing ya. Jadi kalau di ADI itu memang nggak ada orang yang gagal, yang ada hanyalah orang yang menyerah terlalu cepat seperti itu. Nah, nanti di HDI kita akan menemui 3 tipe orang. Jadi tipe orang yang pertama adalah orang yang akan menolak tanpa alasan yang jelas ketika kita sharing ke peluangnya HDI. Nah, kemudian yang kedua adalah orang yang tipenya itu penakut, pengikut gitu ya. Jadi menunggu bukti. Jadi ketika kita ajakin untuk bergabung ya dengan peluangnya HDI, mereka akan bilang, "Oh ya sudah, coba kamu jalan dulu. Nanti kalau kamu sudah sukses, nah saya baru ikut." Nah, nanti waktu kita udah sukses, mereka akan komplain ya. Mereka akan bilang, "Loh, kamu kok sukses sendiri gitu ya? Kok nggak ajak-ajak gitu?" Loh, kan padahal dulu sudah kita ajak ya rekan-rekannya, tapi nggak mau gitu kan. Nah, terus yang ketiga adalah yang Otin percaya adalah seperti rekan-rekan semua yang hadir di sini ya, adalah orang-orang yang berani untuk menjadi bukti bagi orang lain bahwa melalui bisnisnya HDI kita juga bisa sukses ya. Sama seperti Bapak Julianto ya, sama seperti Pak Hosea ya, seperti itu. Nah, sekian aja rekan-rekan presentasi dari Otin pada hari ini gitu ya. Sekali lagi Fosi mengucapkan terima kasih ya buat rekan-rekan yang sudah bergabung ya pada kesempatan pagi hari ini. Kalau ada segala sesuatu yang baik dan bisa diambil itu adalah berkat karena kemurahan Tuhan. Tapi kalau ada sesuatu yang nggak baik gitu ya, salah kata atau apa, itu adalah kesalahan saya sendiri sebagai seorang manusia seperti itu. Nah, mungkin sampai sini untuk rekan-rekan sekalian ada yang mau ditanyakan atau yang masih kurang jelas gimana? Mungkin ada yang mau ditanyakan rekan-rekan? Kalau ada pertanyaan boleh ya. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan berarti apakah ini sudah? Oh iya, ini ada pertanyaannya dari Kak Eko. Tips menjalankan HDI via digital, Kak. Nah, jadi untuk tips menjalankan HDI via digital ini nanti kita sudah ada guidance-nya, Kak. Nah, ini nanti kita juga sudah ada grup di WA ya, grup di Telegram yang itu sudah super lengkap. Nah, jadi kalau via digital biasanya kita bisa ikuti ya langkah-langkah yang ada di grup Telegram, grup WA kita, dan juga ini caranya adalah biasanya kita bisa dengan melakukan untuk posting-posting gitu ya. Jadi untuk konten kan sudah sangat lengkap ya dari HDI sudah menyediakan ya konten produk ya, konten testimoni itu kita bisa share-share, posting-posting. Tujuannya untuk kita men-sharingkan dulu ya supaya orang-orang tahu kalau sekarang kita bergabung di HDI. Dan juga kita bisa melakukan yang namanya nanti adalah prospek via digital juga seperti itu. Jadi kita men-sharingkan produk, men-sharingkan bisnis itu juga bisa melalui sosial media kita seperti itu. Mungkin untuk Kak Eko sudah menjawab ya Kak ya untuk pertanyaannya. Nanti kalau misalnya untuk lebih jelasnya Kak, ini bisa bertanya kepada orang yang mengundang Kak Eko ke acara hari ini. Seperti itu. Ya, terima kasih kembali ya Kak Eko. Mungkin dari yang lainnya mungkin ada yang mau ditanyakan ya atau masih mungkin kurang jelas, nggak apa-apa ya rekan-rekan. Ini kita masih ada waktu 4 menit sebelum kita akhiri. Boleh kalau masih ada yang mau bertanya, nggak apa-apa. Oke, mungkin kalau nggak ada yang bertanya lagi ya, mungkin sudah cukup jelas ya. Kalau masih ada pertanyaan, bisa bertanya pada rekan-rekan yang mengundang teman-teman sekalian ya pada hari ini ya.
Nah, sekian aja dari saya pada pagi hari ini gitu ya. Terima kasih sekali lagi buat rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya gitu ya. Kita boleh share dan saling mengenal, belajar bareng gitu ya. Oke, nah ini, akan Faustin akhiri ya rekan-rekan ya. Oke, sekali lagi, thank you ya rekan-rekan semua ya. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali, tetap jaga kesehatan semuanya di sana ya, dan sukses dan semangat ya buat kita semua ya rekan-rekan. Oke, sampai jumpa lagi rekan-rekan.